Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mifti Ainul Arifah dari Prodi Pascasarjana Pendidikan IPA Konsentrasi Biologi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mereview media pembelajaran yang saya buat sebelumnya, yaitu berupa media interaktif atau di sini ensiklopedia interaktif pada materi persebaran flora dan fauna di Indonesia untuk kelas 10 SMA sederajat. Nah, langsung saja untuk reviewnya. Di sini pada halaman pertama ada tombol mulai untuk memulai media pembelajarannya. Kita klik tombol mulai atau start. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan pada halaman utama atau menu utama, ya, di mana di sini tersedia tombol-tombol atau ikon-ikon pada media pembelajaran. Di sini ada ikon capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi, penugasan, dan yang terakhir ada biografi penulis. Dan kemudian di sini ada ikon tambahan lagi. Di sini ada ikon silang, di mana ikon ini untuk keluar dari media pembelajaran ini. Nah, langsung saja yang pertama, pada ikon pertama di sini ada capaian pembelajaran. Coba kita klik. Nah, di sini akan muncul capaian pembelajaran atau CP pada kelas 10 atau fase E, yang mana kita kenal pada kurikulum merdeka ini. Nah, di sini ada tombol ikon home, di mana nanti akan diarahkan pada menu utama. Kita klik. Nah, kita kembali pada menu utama. Nah, selanjutnya kita ke ikon yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Kita klik tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti akan muncul tujuan pembelajaran pada materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran di sini untuk memudahkan untuk mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar seperti itu. Kemudian setelah kita telah membaca tujuan pembelajaran, kita kembali lagi ke home. Nah, pada menu utama yang ketiga atau ikon yang ketiga, di sini ada materi pembelajaran atau inti dari media pembelajaran ini. Coba kita klik materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran di sini ada menu materi, terdapat halaman utama dari materi. Di sini dalam materi persebaran flora dan fauna ada submateri. Di sini ada pendahuluan terlebih dahulu, kemudian persebaran pada fauna, dan selanjutnya ada persebaran flora. Kita klik pada pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini akan dijelaskan terkait materi utama atau pendahuluan dari persebaran flora dan fauna. Di sini ada Indonesia. Nah, di sini. Nanti Indonesia itu merupakan negara mega biodiversitas. Nah, maksudnya apa? Di sini Indonesia itu memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat banyak. Nah, Indonesia ini memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Nah, di mana nanti ada spesies endemik di Indonesia
ialah spesies yang unik dan khas. Setelah kita membaca pada submateri pendahuluan, kita kembali pada ikon yang tertera di pojok bawah. Ini ada tombol kembali. Akan diarahkan pada tampilan materi pembelajaran. Kemudian setelah itu kita ke tombol persebaran fauna. Kita klik. Nah, di sini akan muncul peta persebaran fauna di Indonesia. Ketika kita bingung untuk memulainya, di sini ada tombol atau ikon tanda seru di bawah. Nah, kuning ini. Kita klik terlebih dahulu. Nah, nanti di sini ada petunjuk penggunaan pada materi pembelajaran. Di sini pada menu materi persebaran fauna, klik tulisan di dalam kotak putih untuk melihat penjelasan terkait materi. Ketika kita melihat ada kotak putih di sini, nah kita bisa mengklik untuk melihat penjelasan terkait materi. Kemudian di sini juga ketika kita melihat ada gambar hewan atau gambar fauna, nah di sini kita bisa mengklik untuk melihat penjelasan terkait materi. Nah, kemudian kita kembali. Nah, setelah kita memahami petunjuk terlebih tadi, kita bisa langsung memulai untuk pembelajaran. Nah, di sini coba kita klik pada fauna australis. Kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul penjelasan terkait materi. Di sini nanti ada karakteristik fauna australis. Ini kita bisa baca sendiri. Kemudian nanti di sini akan tertera fauna-fauna yang tersebar pada fauna australis. Kemudian ketika kita sudah membaca dan melihatnya, kita mengklik tombol kembali lagi. Tombol kembali ini nanti diarahkan pada persebaran fauna. Seperti itu, teman-teman. Juga kita klik pada fauna peralihan dan asiatis, nanti sama munculnya seperti fauna australis. Seperti itu nanti muncul penjelasan terkait materi fauna peralihan. Ada penjelasannya, kemudian persebarannya, dan juga asiatis. Nah, seperti itu, teman-teman. Kembali. Nah, ketika kita sudah mengklik kotak putih, kita coba mengklik salah satu hewan yang tertera di peta Indonesia ini. Misalkan kita pada fauna australis, di sini kita mengklik ini hewan apa ya? Nah, kita penasaran, coba kita klik. Oh, ternyata ini ada hewan walabi. Nah, walabi ini nanti di sini ada penjelasannya, kemudian gambarnya dengan mudah kita pahami seperti itu. Walabi merupakan kanguru khas Papua dengan nama ilmiah Macropus agilis dan seterusnya. Kemudian kita penasaran nih, apa hanya bisa di fauna australis ya yang kita pencet klik? Coba kita pencet di salah satu fauna peralihan. Misalkan ini hewan apa ya? Kok seperti banteng atau sapi? Kan kita penasaran. Nah, kita klik fauna peralihan. Kita klik. Nah, di sini juga nantinya akan muncul seperti sebelumnya terkait penjelasan tentang hewan anoa di sini. Ini ada penjelasannya, kemudian ciri-ciri fisiknya seperti itu. Kemudian juga keterangan anoa di sini. Nah, kita klik kembali. Nah, selanjutnya pada fauna peralihan, coba kita mengklik salah satu hewan pada fauna asiatis. Misalkan kita mengklik apa ya? Di sini ada badak. Coba kita klik. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa karakteristik badak seperti ini.
Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa mengklik icon-icon di materi pembelajaran fauna. Nah, ketika merasa sudah mempelajari materi ini, kita klik icon di bawah. Icon ini kembali nanti diarahkan pada menu utama materi. Setelah kita melihat pendahuluan dan persebaran fauna, kita akan menilik terkait persebaran flora. Nah, persebaran flora, kita klik di sini, klik. Nah, sama seperti persebaran pada fauna sebelumnya, kita melihat petunjuk terlebih dahulu. Nah, dia akan diarahkan petunjuk yang serupa dengan fauna. Ketika kita melihat kotak putih, kita bisa mengkliknya. Kemudian ketika kita melihat ikon gambar flora, kita bisa mengklik untuk melihat penjelasan terkait materi. Kemudian kita kembali. Nah, di sini ada flora australis, flora peralihan, dan flora asiatis. Nah, kita coba mengklik pada flora asiatis. Nah, di sini nanti akan muncul penjelasan terkait flora asiatis dan karakteristiknya. Nah, ini karakteristik dari flora asiatis, dan kemudian di sampingnya ada persebaran flora pada flora asiatis. Seperti itu. Nanti di sini ada anggrek hitam, bunga kenanga, bunga bangkai, bunga padma, edelweiss, sawah kecil. Seperti itu. Kemudian kita mengklik kembali lagi ke menu persebaran flora. Nah, sama teman-teman, ketika kita mengklik gambar di salah satu peta ini, nanti dia akan muncul penjelasan terkait materi. Misalkan kita mengklik pada ini apa ya, tumbuhan apa ya, kok saya asing seperti itu, kan bisa menambah wawasan. Kita coba mengklik, oh ternyata pohon sagu, saya belum pernah melihatnya. Nah, di sini akan muncul info atau penjelasan terkait pohon sagu seperti itu dan karakteristik ciri fisiknya. Dan kita kembali. Nah, kemudian kita misalkan penasaran nih, ini apa juga kok di flora pelarian ada jenis kayu, saya nggak tahu seperti itu ya. Nah, kita bisa mengkliknya untuk menambah wawasan. Nah, di sini ada kayu putih Sulawesi. Nah, di mana kayu hitam, maaf, kayu hitam ya teman-teman, kayu hitam Sulawesi di sini merupakan tumbuhan endemik daerah dari Sulawesi Tengah seperti itu. Di sini akan muncul penjelasannya, kemudian karakteristik fisik bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, kita kembali ke icon ini. Nah, misal satu lagi Bu, misal satu lagi kita mau klik apa ya? Ini kok bunganya besar sekali. Nah, ini bunga apa ya? Ini kita klik. Nah, di sini ternyata ada bunga padma raksasa, yang mana dalam nama ilmiahnya itu Rafflesia arnoldi. Kita bisa membaca dan melihat, ternyata Rafflesia itu endemik dari Pulau Sumatera. Jadi kita ke icon kembali. Ketika serasa sudah cukup untuk menengok materi pembelajaran ini, kita bisa mengklik tombol kembali lagi, yang mana nanti kita diarahkan pada menu utama materi. Kita klik. Nah, jadi kita sudah menengok ya, kita sudah mengklik pendahuluan, persebaran fauna, maupun persebaran flora. Kita mungkin akan mengklik tombol home untuk kembali ke menu utama dari media pembelajaran. Di sini, jika kita sudah mengklik materi pembelajaran, di sini ada evaluasi. Kita klik. Nah, di sini ada evaluasi. Evaluasi berupa kuis interaktif.
Coba kita akan mengaplikasikannya. Selamat datang, mari tantang dirimu dengan mengasah otak. Klik start quiz untuk memulai. Kita mulai ya, teman-teman. Kita klik. Misalkan ini, nomor 1, garis bawah dan garis weles membagi Indonesia menjadi 3 wilayah antara lain. Nah, kita disuruh memilih salah satu jawaban yang benar. Misalkan kita mengklik ini. Oh, ternyata benar. Nah, menjawabnya kita bisa menuju soal selanjutnya. Pada umumnya ragam flora ini. Kita coba menjawab terserah ya teman-teman. Misalkan flora oriental. Oh, dia salah. Jadi kita harus menjawab dengan benar. Salah flora Indo. Oke, benar. Nah, seperti ini teman-teman. Salah, yang benar yang mana ya? Nah, ini benar. Dan salah. Oh, benar. Seperti ini teman-teman. Beberapa soal-soal yang harus kita jawab untuk mengasah kemampuan kita. Ketika jawabannya salah, nanti dia akan muncul gambar seperti ini. Ketika benar, dia akan muncul gambar seperti ini. Itu teman-teman, bisa kita aplikasikan. Pada soal nomor 10 yang terakhir. Ketika kita sudah menjawab kuis di media pembelajaran ini, kita dapat kembali ke menu home. Nah, setelah kita menjelajah di evaluasi, nah di sini ada penugasan. Bisa kita klik. Nah, di sini setelah siswa mempelajari terkait materi, di sini nanti di akhir pembelajaran nanti biasanya guru memberi penugasan seperti itu terkait materi yang telah diajarkan. Nah, di sini penugasannya berupa membuat poster terkait informasi tentang keanekaragaman hayati. Jadi nanti di sini siswa disuruh mencari referensi terkait persabaran flora dan fauna, kemudian disuruh membuat e-poster dengan aplikasi seperti ada Canva, PixArt, CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita lihat ada contoh dari e-poster terkait keanekaragaman hayati. Nah, siswa nanti dapat mengeksplor seperti itu. Kemudian nanti juga ada penugasan kedua. Nah, di sini nanti ada penugasan lagi terkait mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Nanti di situ tujuannya melakukan observasi di sekitar tempat siswa secara berkelompok. Nanti di sini ada langkah-langkahnya. Buatlah daftar spesies tumbuhan yang bermanfaat yang ada di daerah kalian. Untuk menambah informasi, kalian bisa melakukan wawancara dengan tokoh setempat tentang spesies yang ada di daerah kalian. Kemudian lakukan telaah artikel di surat kabar atau media elektronik yang terpercaya. Jadi di sini nanti dalam penugasan kedua, siswa disuruh melakukan observasi terkait spesies tumbuhan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian kita mengklik tombol kembali. Kemudian kita klik pada tombol home. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir di sini kita akan menilik tentang biografi penulis. Kita klik. Nah, di sini ada menu profil saya ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul halaman profil mengenai perancang dari media pembelajaran ini. Nanti jika ada informasi terkait apa atau akan bertanya tentang terkait media pembelajaran ini, bisa menghubungi kontak us di bawah ini. Bisa mengirimkan email dari pembuat
media pembelajaran ini. Nah, ketika serasa cukup, kita kembali lagi ke pendukung. Klik. Nah, nanti akan muncul menu utama, di mana penulis di sini mengharapkan agar semoga media pembelajaran ini bermanfaat bagi semua. Nah, setelah dirasa selesai, kita langsung ke tombol silang. Tombol silang ini untuk keluar dari media pembelajaran. Nah, ini akan diarahkan pada halaman utama atau pertama dari media pembelajaran. Nah, sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.